Pemirsa, eksekusi rumah di Pekalongan, Jawa Tengah berujung saling dorong antara polisi dan ormas. Eksekusi pun ditunda 1 minggu karena alasan keamanan. Polisi dan organisasi massa saling dorong saat pengamanan eksekusi rumah di Desa Tanjung Kulon, Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Eksekusi rumah dilakukan berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan. Inilah jalan kepada petugas dari Pengadilan Negeri, ayo kita awasi bersama. Itu seperti itu, Pak. Prinsipnya di sini masalah negosiasi ulang bisa dilaksanakan tidak harus pada hari ini. Massa masih terus bertahan meski sudah diberi pengertian petugas. Demi keamanan eksekusi, akhirnya ditunda 1 minggu. Nggak jadi apa gimana? Ditunda. Ditunda. Ya, karena kondisi keamanan atas permintaan dari pihak pengamanan. Eksekusi ini berdasarkan putusan yang memenangkan gugatan pemohon Aditya Kumala terhadap tergugat pemilik tanah dan rumah. Sementara pemilik rumah Nasori menilai ada kejanggalan proses pelelangan rumah yang hanya dilelang sebesar 125 juta rupiah. Angka ini tidak bisa melunasi utang-utangnya. Pengadilan tadi. Terlalu kecil. Appraisal menunjukkan angka 800. Oh gitu. Tapi dilelang dengan 125. Idealnya ini. Tidak melunasi hutang-hutang saya. Jadi sehingga saya upaya hukum terus berjalan. Tanah ini berarti idealnya berapa Pak harganya Pak? Idealnya 800. Tapi hanya dilelang 125. Selama penundaan 1 minggu, pemilik rumah bersama kuasa hukum akan bernegosiasi dengan pihak terkait agar kasus ini bisa diselesaikan bersama. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. 10 anak di bawah umur ditangkap polisi karena kerap menggelar balap liar di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah sepeda motor tanpa dokumen resmi juga disita polisi. Sepuluh anak di bawah umur ditangkap Satuan Sabara Polres Tasikmalaya Kota. Mereka tertangkap saat sedang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan. Saat beraksi, mereka sambil berboncengan dan masih menggunakan seragam sekolah. Selain membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya, aksi anak-anak ini kerap meresahkan masyarakat. Nah, ini karena dia kebut-kebutan di jalan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan siksak mengganggu arus lalu lintas. Terus tindakannya apa Pak? Ya, sementara sedang kita amankan, kita ambil sidik jari, kemudian nanti kita foto, kita datakan, kemudian akan kita minta keterangan. Anak-anak ini juga tidak memiliki surat izin mengemudi. Polisi juga menyita sejumlah sepeda motor tanpa dokumen resmi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, atlet judo putra dari Papua berhasil menyabet emas pertamanya pada pembukaan kejuaraan cabang olahraga judo PON 20 Papua. Ilham Fadilah menyabet emas untuk kelas 55 kg putra. Atlet judo putra dari Papua berhasil menyabet emas pertamanya pada pembukaan kejuaraan cabang olahraga judo PON ke-20 Papua yang dilangsungkan di venue judo Gedung Emeneme Yaware Timika, Papua. Ilham Fadilah menyabet emas pertamanya untuk kelas 55 kg putra setelah mengalahkan Beta Awari yang merupakan lawan beratnya di partai final dari Kalimantan Barat. Saya mau daftar polisi. Sip. Dan saya dengan bonus PON nanti, insya Allah saya pengen umrohkan orang tua saya. Saya pengen menyantuni anak-anak yatim dan saya ingin membangun rumah impian saya. Medali perak diraih Beta Awari dari Kalimantan Barat, sementara di posisi perunggu direbut Diki Zulfikar dari Banten yang menjadi juara 3A bersama Imam Maulana Mutakin juara 3B. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Api PON 20 Papua diarak keliling kota Merauke bersama 16 kelompok tarian adat khas Papua yang berada di Merauke, Papua. Arak-arakan diikuti ratusan pelari TNI, Polri, serta 4 atlet legendaris asal Merauke dengan jarak tempuh 10 km.
Api PON ke-20 Papua diarak keliling kota Merauke bersama 16 kelompok tarian adat khas Papua. Arak-arakan diikuti ratusan pelari TNI Polri serta 4 atlet legendaris asal Merauke dengan jarak tempuh 10 km. Adapun 4 atlet legendaris asal Merauke yang dipercayakan membawa api PON ke-20 Papua diantaranya Suharyadi, mantan atlet tenis lapangan, Rosi Pratiwi, mantan atlet tenis meja, Geraldus Balagaize, mantan atlet tolak peluru, dan Egerberta Kaize, mantan atlet voli pantai. Ketua Sub PB PON Merauke, Romanus Mbaraka, mengajak untuk semangat dan gelorakan pelaksanaan PON di Papua sesuai dengan api PON yang terus membara. Semangat kita semua seperti api yang ada di hadapan kita, terus membara, menggelora dalam darah dan daging kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Dalam arak-arakan api PON ke-20 Papua di Merauke, seluruh peserta diwajibkan swab antigen 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan untuk memutus penyebaran COVID-19. Dari Merauke, Papua, Syahril iNews melaporkan. Terdiri dari 1 atlet nasional 4. Tanpa canggung, petugas menggendong warga menuju lokasi vaksin. Warga yang menderita lumpuh ini bahkan menjalani tes pendahuluan dan divaksin sambil terus digendong petugas. Vaksinasi di permukiman warga ini merupakan program Ditras Narkoba Polda Metro Jaya. Dari perjalanan mendatangi warga, insya Allah semuanya bisa vaksin. Kalau tadi kan global di Tangsel 60%, tapi di Cisauk sudah 7%. Mungkin ke depan next sampai 100% bisa. Diharapkan dengan percepatan vaksin ini target 9.000 warga Cisauk bisa secepatnya terlaksana. Dari Tangerang, Banten, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, segera vaksinasi untuk kesehatan dan ketangguhan negeri dan harus selalu disiplin memakai masker. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Mulai dari kamu, lindungi diri, lindungi Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, polisi kembali menangkap 2 orang diduga rekan dari KB pembakar mimbar Masjid Raya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya ditangkap lantaran memasok sabu dan tembakau sintetis kepada pelaku utama pembakaran mimbar. Dua rekan KB, Muhammad Tahir dan Rizal, ditangkap polisi di rumahnya masing-masing. Keduanya langsung digiring ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan diperiksa terkait peranan mereka terhadap aksi pembakaran mimbar Masjid Raya oleh KB. Dua rekan tersangka pembakaran mimbar ditangkap lantaran memasok sabu kepada tersangka. Namun keterangan tersangka bertolak belakang, justru tersangka pembakaran mimbarlah yang memberikan sabu kepada Tahir dan Rizaldi. Barusan penyerahan dari Jatarkas bahwasanya ada untuk sementara ada hubungannya dengan kejadian pembakaran mimbar masjid, sehingga sudah diambil keterangannya untuk kedua tersangka tersebut, Muhammad Tahir dan Rizaldi. Jadi dari Muhammad Tahir keterangannya bahwasanya Ka'bah yang pelaku pembakaran tersebut sebelum melakukan pembakaran memakai atau menggunakan tembakau sintetis. Sebelumnya pelaku pembakaran Masjid Raya Makassar, KB, telah dilakukan pemeriksaan tes urin. Dari hasil tes urin tersebut, polisi mengungkap bahwa pelaku terbukti menggunakan narkoba. Tidak hanya itu, polisi juga sedang menganalisa hasil tes kejiwaan terhadap tersangka di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Sebelumnya, mimbar Masjid Raya dibakar oleh KB. Selain mimbar, KB juga membakar Al-Quran dan jubah imam masjid. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku sempat menutup CCTV masjid dengan sajadah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dari Sunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, politisi senior PDI Perjuangan Sabam Sirait tutup usia Rabu malam. Presiden Joko Widodo mendatangi rumah duka sore tadi untuk memberikan penghormatan terakhir.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di rumah duka Sabam Sirait di Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta pada pukul 3:30 sore tadi. Selain Jokowi, sejumlah pejabat dan tokoh publik turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Sabam Sirait. Kiprah mendiang Sabam Sirait yang aral melintang di pemerintahan sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo menginspirasi banyak pihak. Ia mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Siloam, Karawaci pada usia 85 tahun. Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Bukan begitu, Davi? Iya, betul sekali. Pemirsa, gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini, saya Davi Pratama. Dan saya Syafaati Suryo. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.